kebanggaan di mata keluarga karena kerja keras mereka selama ini membuahkan hasil, dan mereka bersyukur untuk itu. Orang tua melihat anaknya berhasil menurut mereka, ya pasti mereka juga, ada perasaan bangga, ada perasaan bersyukur gitu. Aku bersyukur aku bisa memenuhi kebutuhan aku ya contoh satunya itu mobil gitu. Aku butuh mobil untuk kendaraan aku, untuk alat transportasi aku dan itu tercukupi gitu dengan aku syuting di Intan. Halo, apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Tias Mirasih hadir menemani Anda bersama kabar-kabar minggu yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Menjadi tulang punggung keluarga di usia muda tidak hanya dilakoni oleh Tommy Kurniawan. Bintang muda Lucky Perdana pun melakukan hal yang sama. Seperti apa kisah Lucky dengan perannya sebagai tulang punggung keluarga? Pemirsa, mari kita simak berita selengkapnya. Menjadi tulang punggung keluarga di usia muda tentu bukanlah hal yang mudah. Begitu pula yang dirasakan Lucky Perdana. Di usianya yang masih 21 tahun, Lucky dituntut bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maklum, sang ayah telah tutup usia saat Lucky masih duduk di bangku SMA. Walau terasa berat, Lucky mampu menjalankan perannya sebagai tulang punggung keluarga. Setelah sukses membintangi sinetron Candy yang pernah ditayangkan RCTI, pamor Lucky terus melesat. Pendapatannya pun terus bertambah seiring tawaran membintangi sinetron yang terus berdatangan. Dari honornya itulah Lucky memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau aku yang materi sekarang mungkin nggak terlalu berlebihan dan aku juga nggak menuntut ke depannya aku harus punya materi yang berlebihan juga. Aku hanya menuntut gimana caranya aku bisa adik aku makan, adik aku seneng, terus mamaku, terus adik aku juga di Banyuwangi bisa sekolah sampai lulus, itu aja. Tak ada prestasi yang jatuh begitu saja dari langit. Semua butuh pengorbanan dan totalitas. Begitu juga yang dirasakan Lucky. Dia rela kehilangan masa remaja karena hari-harinya banyak dihabiskan di lokasi syuting. Lucky yang kami temui di lokasi syuting mengaku tidak menyesal karena kehilangan waktu bergaul layaknya remaja seusianya. Banyak orang bilang masa mudaku terbuang. Emang terbuang karena aku di umur yang muda udah harus cari uang. Tapi kan banyak anak muda juga yang cari uang untuk bersifat have fun atau untuk tabungan ke depannya. Tapi kalau aku enggak. Kalau aku untuk nabung dulu atau have fun dulu kayaknya masih susah. Selain keluarga, penggemar menjadi hal yang terpenting bagi Lucky. Cowok yang mengawali karir sebagai cover guest di majalah remaja itu sadar betul tanpa adanya dukungan dari fans, karirnya tidak akan secemerlang sekarang. Itu pula yang membuat Lucky selalu menjaga komunikasi dengan para penggemarnya. Alhamdulillah setelah aku syuting Candy juga hubungan sama fans baik-baik aja. Mereka ada yang dari Friendster, ada yang surat-suratan juga, masih ini kok, masih berhubungan baik sama semua fans. Sebagai pendatang baru di industri akting, kemampuan akting Lucky tentu masih memiliki banyak kekurangan. Namanya bisa tergilas kapan saja mengingat ketatnya persaingan saat ini. Untuk itu, Lucky terus membenahi diri. Para artis senior pun dijadikan sebagai tempat bertanya. Bukan hanya seputar masalah akting, tapi juga bagaimana menjalani kehidupan di dunia glamor yang digelutinya. Pelajaran dari semua orang. Orang ngasih masukan kayak Kak Sultan Jorgi banyak ngobrol sama aku kan. Beliau ngasih masukan aku banyak tentang gimana caranya ngadepin hidup nggak hanya hari ini tapi untuk 10 tahun ke depan. Bagi para peserta muda kita sedang naik daun, mobil pribadi sudah menjadi suatu kebutuhan. Mobilitas yang begitu padat membuat mereka sangat terbantu dengan keberadaan mobil pribadi. Tapi sebelum kita simak berita selengkapnya, ada baiknya kita melihat dulu kabar menarik dari dunia selebriti kita berikut ini. Pemirsa, menjadi janda beranak satu memang gampang-gampang susah. Begitu juga yang dirasakan artis cantik Wulan Guritno. Dengan statusnya itu, Wulan memiliki banyak pertimbangan dalam menjalin hubungan karena akan menyangkut perkembangan putri sematawayangnya, Shalom Syahrazade. Wulan menegaskan tidak akan melanjutkan sebuah hubungannya ke jenjang yang lebih serius bila merasa ada ketidakcocokan antara sang pacar dan buah hatinya. Kalau terlihat ada tanda-tanda hubungannya tidak bisa dilanjutkan, ya tidak dilanjutkan. Kalau ada approve dari si anak kan baru bisa diteruskan. Jangan sampai nanti udah pacaran 3 tahun tiba-tiba si anak nggak suka sama cowok itu gitu, gimana gitu kan.
Wulan sendiri mengaku selalu terbuka kepada Shalom setiap menjalin hubungan khusus dengan seorang pria, termasuk pacar terakhirnya Adila Dimitri atau biasa disapa Dila. Dengan sikap terbukanya itu, Wulan berharap sang buah hati bisa mengerti dan bisa menerima sosok Dila dalam rumah tangga mereka. Dia tahu misalnya mamanya pacaran tuh bukan untuk main-main, tapi untuk mamanya mau cari pasangan hidup. Karena kan anak kecil juga pengen punya adik gitu. Tapi kan anak kecil juga tahu. Kalau saya sih jujur sama anak saya nggak bakal bisa punya adik mama kalau nggak punya suami gitu. Lebih jauh, Wulan mengungkapkan awalnya tidak mudah bagi Shalom menerima kehadiran Dila. Dia membiarkan Shalom dan Dila saling mengenal lewat sebuah proses natural. Baik. Ya mungkin ada awalnya ya mungkin nggak bisa dilihat sedekat ini juga gitu. Saya mau anak saya sama pacar saya ke anak saya juga terjadi dengan sendirinya. Nah, Shalom kan sudah menerima kehadiran Dila. Lantas kapan dong, Lan, kamu akan melanjutkan hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius? Belum tahu. Kalau tahu juga ntar dikasih tahu. Pemirsa, untuk menjalani aktivitas yang begitu padat, artis muda kita dituntut pintar-pintar membagi waktu. Tidak heran kalau mereka banyak yang memilih menggunakan mobil pribadi. Dude Herlino misalnya. Bagi cowok kelahiran Jakarta 2 Desember 80 itu, mobil sangat membantunya dalam menjalani rutinitas. Kendaraan buat saya seperti kaki lah. Saya yang mengantarkan setiap hari. Rutinitas saya memang berpindah lokasi setiap hari dari rumah ke lokasi. Jadi mobil sebuah kebutuhan. Hal senada juga disampaikan Naysila Mirdad. Dulu Nay masih sering meminjam mobil sang kakak. Bukan hanya itu, putri pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandau itu bahkan merasa perlu memakai jasa supir pribadi yang siap mengantarnya kemana saja. Sekarang syutingnya jauh banget, Bo, di Kalimalang. Jadi aku pakai driver karena aku berangkat syuting pagi banget, pulang syuting juga bisa dibilang pulangnya kan malam banget. Nggak mungkin aku nggak pakai supir, aku nggak sanggup gitu. Tapi tidak sedikit juga orang menuding adanya perang gengsi antar pesinetron muda lewat mobil yang mereka miliki. Pandangan miring ini coba ditepis oleh Dude dan Naysila. Kendati demikian, keduanya tidak membantah, ada semacam rasa kebanggaan di mata keluarga karena kerja keras mereka selama ini membuahkan hasil. Dan mereka bersyukur untuk itu. Orang tua melihat anaknya berhasil menurut mereka, ya pasti mereka juga ada perasaan bangga, ada perasaan bersyukur gitu. Aku bersyukur aku bisa memenuhi kebutuhan aku, ya contoh satunya itu mobil gitu. Aku butuh mobil untuk kendaraan aku, untuk alat transportasi aku, dan itu tercukupi gitu dengan aku syuting di Intan. Sebagai artis, Mulan Kok tahu betul makna menjaga penampilan. Ibu dua anak ini pun hobi mengkoleksi berbagai macam aksesoris, khususnya gelang untuk mempercantik penampilannya. Lalu, dari mana saja Mulan mendapatkan koleksinya tersebut? Sosok Mulan Kwok selama ini dikenal sebagai salah satu selebriti kita yang paling pintar menjaga penampilan. Ingat saja bagaimana Mulan sempat membuat demam mode Harajuku saat masih bergabung bersama Ratu. Setelah hengkang dari duo yang melambungkan namanya itu, penampilan Mulan pun masih sedap dipandang mata. Mulan yang kami temui di studio Ahmad Dhani bercerita banyak tentang penampilannya. Menurut janda beranak dua ini, yang terpenting dari penampilannya adalah rasa nyaman. Kalau penampilan itu harus enak dilihat ya, dan jangan sampai ngerepotin. Penampilan itu jangan sampai ngerepotin mata orang gitu. Kayak aku sekarang mungkin untuk sebagian orang lain nggak suka pakai gelang-gelang kayak gini, ya terlalu ribet banget gitu, banyak. Tapi aku seneng gitu penampilanku kayak gini. Iya, gelang keroncong sekarang seperti tidak pernah lepas dari penampilan Mulan. Sebenarnya sudah cukup lama juga Mulan ingin beraksi di atas panggung dengan menggunakan gelang keroncongnya. Hanya saja dia membutuhkan waktu mengumpulkan koleksinya itu. Barulah setelah dirasa cukup, penyanyi kelahiran Garut, Jawa Barat 25 tahun silam itu menggunakannya dalam berbagai kesempatan. Jadi kalau misalkan aku pakai cuman 10 biji atau 15 biji pasti akan kelihatan biasa banget gitu. Ini keroncongannya yang gede-gede, lumayan gede lingkarannya ya. Lingkarannya waktu itu kecil-kecil, dan aku seneng deh, nggak cuman satu warna ya, ada silver, biru, ada warna pink.
Pemirsa, jangan berpikir kalau Mulan harus mengeluarkan budget besar untuk mendapatkan berbagai aksesorisnya. Tanpa malu-malu, Mulan mengakui kalau dia mendapatkan koleksinya dari berbagai tempat yang jarang dilirik orang. Misalnya pasar loak atau beberapa tempat lain yang menyediakan